Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak dari mana ya? Mbak. Di sini tanya jawab Alkitab langsung aja. Yang nggak nanya dulu Mbak dari mana kan bedanya Nggak perlu saya dari mana, yang jelas kamu mau tanya tentang Alkitab silakan. Pertanyaan. Yang jadi pertanyaan. Ya. Kak. Silakan bertanya dengan santun ya, jangan gerasak gerusuk. Buah apa yang nggak sama nama pohonnya? Jawab ya. Wih, bertanya Alkitab. Ini apa pertanyaanmu ini? Aduh. Ini bertanya Alkitab. Kok malah pertanyaan apa? Nggak tahu jawab, nggak tahu. Iya. Ini Kak. Kakak. Teling. Ya Allah. Ya. Apa tadi lupa pula. Apa yang mau tanya tadi ya? Jangan berisik dulu. Enggak, ini yang teman-temannya jangan berisik dulu ya. Bertanya. Silakan Kan, saudaraku. Kakak ini kan Tuhan Yesus. Teling balak kak. Yang benar kau. Yesus ya. Agama Kristen ya. Iya, Kristen. Emang kok bisa pakai hijab Kak? Iya, karena ada perintah di dalam Alkitab. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 11 sampai 16. Oh, ada. Yang kondusif bertanyanya, jangan sembarangan. Kok Tuhan digantung? Iya mana nih? Itu ya gimana? Emang boleh ya? Emang boleh ya di agama Kristen itu pakai hijab juga? Ya justru ya fakta sejarahnya Kristen yang terlebih dahulu memakai kerudung. Iya memang agama Kristen dulu baru Islam kan. Memang. Iya, betul. Maksudnya kan makanya bertanya kan. Iya, Kristen yang terlebih dahulu saudaraku. Iya, nggak apa-apa berarti ya. Tapi kalau masalah makanan babi itu diharamkan nggak untuk Kristen? Markus 7 ayat 19, Tuhan Yesus menyatakan semua makanan halal. Yang haram itu adalah apabila kamu menghina, berbuat jahat, kamu memakan sesuatu makanan dengan cara merampok, dengan cara mencuri, itu haram. Kalau binatang ternak itu memang diciptakan Tuhan Yesus untuk kita makan, Dek. Oh iya. Iya. Tuhan Yesus. Berarti kalau Tuhan Yesus itu ajaran dari Tuhan Yesus ya? Iya. Gitu ya. Ya udah itu aja Kak yang mau bertanya kan. Iya, terima kasih saudaraku. Selalu bertanya-tanya kok bisa ya agama Kristen pakai hijab kan? Iya, ada perintah di dalam Alkitab tertulis saudaraku. Terima kasih. Ya, memang ada ya. Maaf ya. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih saudaraku. God bless you. Ya. Selamat malam Sri Dewi. Waalaikumsalam. Oke, saudaraku Sri Dewi. Bukan salam, Mbak. Salam. Ya sama salam, aja. Mbak, salam. Bang, itu sama aja, Bang. Mana? Enggak sama, Mbak. Kok enggak sama? Kamu tahu enggak? Itu kan salumnya orang apa? Alkitab yang terlebih dahulu menuliskan tentang assalamualaikum atau waalaikumsalam. Itu kan dalam bahasa Ibrani waalaikumsalam. Coba di teliti dulu kata-kata itu. Apa? Salam damai sejahtera. Saya kembalikan lagi. Salam damai sejahtera juga. Salam damai sejahtera. Ya, artinya apa? Nih, kan bahasa Arab itu kan aduh, kamu ini. Apa? Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu kan serumpun. Kenapa kamu?
Ah, Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Makanya kalau dalam bahasa Arab kan waalaikumsalam. Kalau dalam bahasa Ibrani waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam itu sudah terlebih dahulu Alkitab menulis sebelum agama saudara muncul di bab ke-7, saudaraku. Itu ada ayatnya dalam Alkitab. Tuhan Yesus berulang kali menyatakan salam damai sejahtera kepada rasul-rasulnya di Yohanes 20. Gitu, saudaraku. Jadi kalau saya balas waalaikumsalam itu dalam bahasa Ibraninya. Kan hampir mirip toh, waalaikumsalam. iya, itu Salam. kan Bahasa Ibrani waalaikum. Kan hampir mirip toh. Karena memang Ibrani dan Arab itu serumpun dia bahasanya. Ya, silakan Bang Sri Dewi, pertanyaanmu apa, saudaraku? Halo Mbak, kenapa putus-putus ini, Ai? Jaringanmu kurang bagus. Kamu cari dulu jaringan yang bagus, saudaraku. Oh. Ya, silakan pertanyaanmu apa? Jaringanmu cuma 1 titik. Saya mau bertanya, Mbak. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Iya. Jangan, maksudnya ini kan kita cuman tanya-tanya aja. Iya, betul, silakan. Kalau di Kristen yang menjadi Tuhan itu yang mana, Mbak? Yesusnya atau patungnya, Mbak? Menjadi Tuhan. Berarti sebelumnya pernah nggak jadi Tuhan, terus lalu jadi Tuhan gitu? Menjadi Tuhan maksudnya? Nggak ada dalam iman kami ada yang menjadi Tuhan, nggak ada. Oh, yang disembah, yang dimuliakan, ditinggikan. Yesus itu bukan Tuhan, kah? Iya, Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Iya. Iya, Tuhan Yesus Kristus. Oh. Yesus itu dilahirkan Maryam. Siti Maria Maryam itu. Ya, itu kenosisnya ya. Jadi enggak, betul. Kamu sudah paham belum kalau Tuhan Yesus itu bukan diangkat jadi Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang sejati, Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi. Dialah yang berkuasa baik di surga maupun di bumi ya. Dan Tuhan Yesus ketika mengaku jadi Tuhan, mengaku Tuhan, bukan jadi Tuhan ya, sorry salah ya. Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan, itu bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya yang maha kuasa. Karena hanya Tuhan Yesus, Allah yang sejati, yang bisa disaksikan banyak manusia di dunia ini melihat kemahakuasaannya. Hanya Tuhan Yesus, saudaraku. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuktikan dia adalah Tuhan yang sejati, Allah yang sejati. Karena perbuatannya yang maha dahsyat, maha ajaib, itu banyak disaksikan oleh umat manusia. Sangat banyak, saudaraku. Makanya itulah kenapa saya bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membuktikan dia Tuhan yang sejati. Makanya para rasul, para nabi bisa melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan membuat banyak mujizat atau kuasa. Itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu maha kuasa, saudaraku. Nah, seperti itu. Kalau Tuhan-Tuhan palsu kan, Allah palsu itu nggak bisa dia membangkitkan orang mati. Nggak akan bisa, saudaraku. Sampai gunung meletus pun nggak akan bisa dia. Gitu ya, Mbak? Iya, benar. Allah palsu, Tuhan palsu, dia nggak akan bisa membangkitkan orang mati. Makanya Tuhan palsu itu yang menciptakan Tuhan Yesus itu siapa? Dia Tuhan yang sejati, saudaraku. Bukan diciptakan, justru dia sang pencipta. Kamu tahu nggak, Bang Sri? Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjelaskan dengan baik, dengan sempurna dan teramat indah, bagaimana dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan pada hari ke-7 dia berhenti. Hanya Tuhan Yesus yang ditulis dalam Alkitab.
Ya, hanya di dalam Alkitab, saudaraku. Itulah buktinya Tuhan Yesus Kristus itu Maha Pencipta, bukan diciptakan. Nah, seperti itu, Abangku Sri Dewi. Terima kasih sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya. Kita gantian dulu sama yang lainnya, saudaraku ya. God bless you. Tepuk tangan buat Bang Sri Dewi yang cakep dan manis. Oh, silakan buka kamera kalau begitu. Silakan buka kamera. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, aku di tempat kerja gelap. Nggak bisa di sini. Kalau nambah lagi pertanyaannya open cap. Iya. Bagaimana? Terus aku mau bagaimana? Nggak mungkin aku bawa matahari ke sini, Mbak. Aku Bawa di tempat matahari? kerja, nggak ada cahaya, nggak ada lampu. Iya. Coba buka dulu, kita lihat. Silakan. Patah. Oke. Kau suruh pula istrimu matiin lampu. Terima kasih itu sahat. Mohon maaf ya, saya ganti dulu lama sekali. Terima kasih saudaraku ya, soalnya biar yang lain pun bisa naik ke atas ya. Ya, selamat malam Angga, tolong buka kamera saudaraku. Gelap di sini, Kak. Kenapa kalian ini semua tinggal dalam kegelapan? Setiap mau naik gelap. Beneran gelap, Kak. Gelap ke sini. Apakah kalian suka tinggal dalam kegelapan, saudaraku? Hah? Tuhan Yesus Kak, bersabda. sini, Kak, beneran, Kak. Ya. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan ada dalam terang. Kak, udah satu aja Kak. pertanyaanmu, tapi tolong bertanya dengan santun ya. Kalau kau bertanya untuk merendahkan Tuhan Yesus, saya langsung turunkan. Silakan. Ya, silakan saudaraku. Kakak. Iya. Mau tanya, Kak. Iya, silahkan. Tanya, Kak, ada pada saat Yesus disalib, apakah kakak Mikana akan membantu Yesus atau kakak akan memberikan Yesus untuk disalib? Seandainya ya. Seandainya saya ada di zaman penyaliban itu. Iya, seandainya. Dia di dalam iman Kristen nggak ada pakai kata seandainya. Kepastian semua. Kalau kau bertanya tentang seandainya, terus aku mau jawab apa orang seandainya? Soalnya saya ada di zaman sekarang dan penyaliban itu sudah terjadi. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Sekarang kita lagi menunggu Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput umatnya dan sebagai hakim adil. Nah, kau masih bertanya seandainya kau ada di zaman itu. Aduh, ketinggalan zaman kau, bro. Tuhan Yesus mau datang kembali. Kau masih bertanya tentang itu seandainya. Bukan begitu, Kak. Oh alah, tolong. Saya kan tanya. Ini loh, Kak, saya kan tanya. Oh ya enggak, saya kasih tahu sama kamu. Saya kan tanya, masa nggak boleh? Jawablah. Itu bukan pertanyaan, karena pertanyaanmu seandainya. Mending kau nyanyi aja. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Udah nyanyi itu aja kamu, saudaraku ya. Mohon maaf saudaraku, saya nggak mau jawab itu ya, karena kamu pakai kata seandainya. Nanti kau dibalik tanya lagi seandainya kau ini seandainya. Saya sekarang memberitakan Injil. Tuhan Yesus sudah mau datang kembali kedua kali untuk menjemput umatnya dan menghakimi dirimu. Kau masih tanya lagi seandainya kau ada di zaman itu. Udah 2000 tahun yang lalu, bro. Ya, silakan. Ini apa nih? Ustaz Richard. Sudah belum bisa buka kamera ini ya, Ustaz Richard ini ya. Ya, malam saudaraku. Ini Kak, mau tanya, itu kan sudah resmi Presiden Jokowi menetapkan hari kelahiran Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus ya? Iya, betul. Kenapa dirubah, Kak? Apa nggak sama? Justru kalau nggak dirubah kan bertentangan sama iman kalian. Karena memang Tuhan Yesus bukan Isa.
Oh, Emang Nabi Isa jadi kalian pernah mati dan bangkit pada yang ketiga? Emang Nabi Isa kalian itu adalah yang awal dan akhir? Yang awal dan akhir di dalam iman kalian siapa? Allah. Nah, yang menciptakan langit dan bumi di iman kalian siapa? Allah. Karena yang datang dalam awan-awan siapa? Dalam awan-awan. Iya, yang datang dalam naungan awan siapa? Siapa ya? Oh, alah itulah makanya belajar ke Ustaz, belajar Ustaz. Jadi gini, Justru Kak. ciri-ciri ya istilahnya ya Allahmu yang awal dan akhir. Nah, sebelum agama saudara muncul di abad ke-7, Alkitab sudah menuliskan bahwa yang awal dan akhir itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya di Yesaya 48 ayat 12, Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 22 ayat 13. Itu semua menuliskan Tuhan Yesus Kristus adalah yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian. Kemudian siapa pencipta langit dan bumi? Alkitab menuliskan pencipta langit dan bumi adalah Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang datang dalam naungan awan itu siapa? Keluaran 34 ayat 5 dan 6, Markus 14, yang datang dalam naungan awan adalah Tuhan Yesus. Nah, kenapa malah ciri-ciri Tuhan Yesus itu mirip dengan Allahmu, saudaraku? Bukankah malah Isa? Ya maksud saya gini, Kak. Kalau dirubah kan namanya kan itu bagus sih, menurut saya itu fair. Karena kan Iya, Isa iya Al-Masih betul. kan dalam Al-Quran namanya kan Isa Al-Masih kan gitu kan. Iya, karena Tuhan Yesus dalam Kristus itu Alkitab, bukan Isa Al-Masih, memang betul. ya dalam Alkitab kan Isos itulah diterjemah bahasa Inggris Jesus gitu kan, Yesus kan. Nah, Yunaninya kan Isos gitu kan. Maksud saya kenapa nggak vers juga sekalian? Kenapa terjemah Theos itu harusnya Theos aja pakai? Kenapa mengambil dari Al-Quran Allah? Padahal Isa Al-Masih nggak diambil, tapi Allahnya diambil. Vers sekalian gitu, nggak usah pakai Allah lagi gitu. Ustaz Richard, agamamu muncul di abad ke-7, betul? Iya. Nah, sebelum abad ke-7, pra-Islam, Kristen Arab, Kristen Syria, Kristen Aramaik sudah terlebih dahulu menyebut Yeshua Al-Masih adalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Gini, Kak, jadi kita bukan menyontek dari kitabmu, justru perjanjian Kristen baru kan Arab dari yang Yunani, terlebih kan? dahulu menggunakan kata Allah kepada Yeshua. Kalau Kristen Arab memang menyebut Yeshua, bukan Isa. Maksudnya gini, Kak, sekarang ku tanya, mana duluan Kristen Arab atau Kristen yang di Romawi? Waktu itu para rasul itu sudah menyebarkan Injil ke Arab, ke Mana duluan gitu, Kak? Mana duluan? Turki. Kristen di Antioquia? Nggak ada mana duluan, sama saja. Oh, nggak mungkin. Iya, kok nggak mungkin pula. Karena Kamu lihat ini. Karena kan, bentar dulu. Karena kan perjanjian baru kan bahasa Yunani. Kenapa bahasa Arab pula jadinya? Itu kan terjemahan, ngerti nggak kamu? Jadi kalau terjemahan itu menyesuaikan sebutan sesembahan di daerah atau bangsa itu, ya disesuaikan, saudaraku, ditransliterasi berdasarkan bahasa di negeri itu gitu loh. Contoh kalau bahasa Yunaninya kan Theos. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi God. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Arab, Allah. Kalau diterjemahkan lagi ke bahasa Batak, jadi di Batak. Diterjemahkan lagi ke ke bahasa Flores, Mori. Ya sama saja, saudaraku, karena Allah, ya, God, Elohim, Theos, itu bukan nama pribadi, tapi itu adalah objek sesembahan. Itu adalah generic name, ngerti kamu? Iya, kalau di Al-Quran kan Allah memang ada tulisan Arabnya, Isa Al-Masih ada tulisan Arabnya. Nah, di aturan di Alkitab itu memakai Yesus, dan Allahnya itu jangan pakai itu, berdasarkan bahasa Yunani harusnya. Aduh, mohon maaf ya Ustaz Richard, sepertinya kita muter-muter 7 keliling, balik-balik lagi ke permasalahan yang sudah saya jelaskan. Yesus itu nggak usah jadi Isa Al-Masih, sepakat saya, karena itu beda nama kan gitu kan, satu bahasa Arab, satu bahasa Yunani kan gitu. Kenapa Allah itu nggak sekalian gitu loh?
Kenapa Tadi Kristen kan di luar negeri, di luar negeri, Ustaz kenapa nggak Richard, ada yang kenal dengan Allah? Kenapa Kristen di luar negeri, di Eropa, nggak ada yang tahu Allah itu, tapi mereka menyebutnya God, Father, gitu kan? Ustaz Richard, Nah, kalau Arab Kristen dari dulu mereka menyebut Allah kepada Yeshua Al-Masiyah. Memang nggak pernah karena- menyebut Isa. Sebelum Karena- agamamu muncul, dengar dulu. oke. Sebelum agamamu muncul di abad ke-7, Kristen Arab sudah terlebih dahulu menyebut bahwa Yeshua itu adalah Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dan memang mereka tidak pernah menyebut Yeshua itu Isa, nggak pernah. Jadi kalau memang pemerintah mengganti Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus, itu ya memang harus seperti itu. Karena memang sejatinya orang Kristen itu tidak pernah menyebut Yeshua itu, Yesus Kristus itu Isa. Bahkan orang Arab sekalipun Kristen Arab nggak pernah menyebut Yesus itu Isa, tapi mereka menyebutnya Yeshua. Tapi maksud kalau saya gini, Kristen Kak. Arab sejak dari dulu mereka menyebut Yeshua itu Allah. Maksud saya gini loh, Kristen mula-mula itu di mana gitu loh? Disebut Kristen itu di mana awal pertamanya? Apakah di Arab atau di Antioquia? Tuhan Yesus itu mengerti semua bahasa karena Dialah yang menciptakan bahasa yang tertulis di Kejadian 11 ya. Kejadian 11 itulah mulanya ada bahasa banyak bahasa di dunia ini ya. Menara Babel di Kejadian 11. Jadi kalaupun Alkitab itu diterjemahkan ke berbagai bahasa dan ke berbagai bahasa daerah, bahasa di negeri itu, sehingga nama objek-objek sesembahan di negeri itu nggak apa-apa ya. Kalau di Arab kan Allah, kalau di barat sana kan God, kalau di mana lagi ya, di Batak sana kan Debata. Ya makanya diterjemahkan jadi Debata, God, ya Allah. Walaupun dalam bahasa Yunani adalah Theos. Jadi itu bukan nama diri. Jadi nggak apa-apa, sah-sah aja kalau diterjemahkan berdasarkan nama objek generic name di daerah tersebut gitu loh. Udahlah ya. Sah-sah Aku aja, nggak Kak. mau. Kristen Arab manggil Yesus apa? Nggak Isa Al-Masih. Oh alah, Kenapa nggak kayaknya sama juga. kenapa lagi muter balik lagi ke awal. Saya Gini sudah loh, kenapa nggak berusaha fair gitu loh? menjelaskan. Kenapa nggak fair ketika Yesus bukan Isa, kenapa Theos adalah Allah? Kenapa nggak fair gitu? Hello, Ustaz Richard. Tadi saya sudah jelaskan dari dahulu orang Arab itu tidak pernah memanggil Yesus itu Isa, tapi Yeshua. Dan dari dahulu orang Arab itu menyembah, memuji, memuliakan Yeshua itu yang disebut Allah. Ya, terima kasih. Enggak, Bolak-balik itu nggak saya. ada itu, Terima Kak. kasih. Itu God bless nggak you. ada itu nggak ada itu. Udah, saya mau ganti sama yang lain. God bless you. Mohon maaf saudaraku, muter lagi di situ bolak-balik. Udah dijelasin juga ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita lihat bersama-sama baru saja ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa di Kristen wanitanya juga memakai hijab atau kerudung. Apakah babi tidak diharamkan di Kristen? Di Kristen siapa yang menjadi Tuhan? Apakah Yesus atau patungnya? Siapa yang menciptakan Tuhan Yesus? Dan ada pertanyaan, seandainya umat Kristen berada di zaman penyaliban Yesus, apa yang harus dilakukan? Membantu atau membiarkan Yesus untuk disalib? Dan ada juga pertanyaan, apakah Yesus sama dengan Nabi Isa dalam Islam? Begitulah macam-macam pertanyaan yang diajukan oleh orang awam yang non-Kristen. Karena bagi orang awam iman Kristen itu tidak masuk akal dan tidak sesuai logika untuk ajaran agama yang diajarkan oleh para nabi. Silahkan para penonton memberikan penilaian tentang hal ini. Silahkan menuliskan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Markus pukul 7:19 karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal.